Takwa itu nggak bisa dijadikan ilmu semata-mata, nggak bisa. Dan masuk kuping kiri keluar kuping kanan atau sebaliknya. Perlu ada habit forming. Dia bukan hafalan. Gagal antum kalau nyebut takwa itu hafal, gagal. Jadi pertama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan al-khaufi bil jalil. Rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan seperti takut pada singa. Atau kepada singa kita menjauh, tapi takut kepada Allah kita mendekat. Takut. Takut kepada Allah. Kenapa? Allah itu tempat bergantung seluruh makhluk. Allah yang memegang seluruh kebahagiaan. Allah sumber kebahagiaan. Dalam ukuran-ukuran adilnya Allah bisa mendatangkan kehancuran. Tidak bisa dihalangi manusia. Jadi kalau orang tidak punya rasa takut kepada Allah, nggak bisa menuju takwa, nggak bisa. Mimpi tanpa tidur kembali. Ya, jadi mari kita tanamkan rasa takut kepada Allah itu. Seluruh kebutuhan kita itu ada di tangan genggaman Allah. Apa saja. Antum butuh pintar, milik Allah. Butuh sehat, milik Allah. Butuh selamat, milik Allah. Butuh bahagia, milik Allah. Butuh dimenangkan, milik Allah. Kita cuma ikhtiar, kemenangan itu milik Allah. Perjuangan itu kewajiban kita, tapi kemenangan itu milik Allah. Harus camkan itu. Kenapa kita takut? Ya semua aset langit bumi ini, yang kelihatan ataupun tidak kelihatan, dunia dan akhirat, itu dalam kekuasaan Allah. Nyawa kita dalam kekuasaan Allah. Setiap kali saya nggak tahu, barangkali saya keluar itu tahu-tahu geletak mati. Milik Allah. Takut kita. Hidup tidak selamat itu karena dicabut Allah hidayah dari kita. Nauzubillah min dzalik. Takut kita. Gimana orang-orang mengucapkan takwa kepada banyak Ustaz, tapi sholat aja enggak, gimana? Sholat enggak terlalu penting Ustaz, yang penting hatinya. Hati membusuk memang tidak sholat. Tidak sholat itu kelahiran dari hati yang busuk. Yang penting berbuat baik Ustaz. Ya, kamu nggak bisa berbuat baik sebagaimana dikehendaki Allah kalau kamu tidak bertakwa, tidak takut Allah, tidak bertakwa kepada Allah. Jangan main-main, tidak sholat ya. Dan kalimat ini bukan kalimat takfir ya. Saya sedang tidak menghakimi orang menjadi kafir. Ini ilmu. Nah sekarang coba kita renungkan, takutkah kita pada Allah? Allah itu melihat yang nyata maupun yang gaib. Tidak dilihat teman kita juga kita takut pada Allah. Teman-teman FP3 nggak lihat lah, saya sholat di rumah aja lah. Teman-teman nggak lihat, saya pacaran aja lah. Allah lihat. Teman-teman nggak lihat, saya sholat di ngebut aja lah. Teman-teman nggak lihat sholat malam, saya nggak sholat malam aja lah. Takut pada Allah itu menjadi habit for me. Anak-anak sudah kita bilang, hati-hati, itu Allah mendengar loh apa yang kamu omongin tadi, itu gak bagus loh. Tadi di jalan adik saya, Yulianto, ngibel ke anaknya, mungkin ada satu kalimat anaknya yang kurang bagus ya, dia terima dari orang lain, dia bilang, papi gak mau dengar lagi kamu ngomong seperti itu ya, papi gak suka, papi malu.
Jangan lagi ngomong seperti itu ya. Ini habit forming. Gitu ya. Ya Allah dari kecil. Lalu serahkan saja punya saya pun. Pakai perempuan, ya Allah bilang sehat pun sehat. Masih nasihat dikit lah. Itu yang pertama. Ya, bisa ya kita menjadikannya sesuatu yang sangat berharga karena ini dari sahabat, yang sahabat itu merupakan generasi terbaik yang dididik Rasulullah, yang nanti bla 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 bla. Di zaman itu ada satu sahabat yang umur baru 19 tahun, 17 atau 19 saya lupa, Usama bin Zaid, diutus jadi panglima perang. Bayangkan menjelang Rasulullah wafat, berangkat kamu mah Usama kan pimpin, di dalamnya orang-orang senior jalan. Begitu baru sampai perbatasan kota, apa namanya itu, terdengar berita Rasulullah wafat. Terdengar Rasulullah wafat, mereka berhenti. Terus ada sahabat lain yang mengusulkan, tarik aja lah pasukan Usama. Kata Abu Bakar Siddiq, aku tidak berani membatalkan apa yang sudah ditetapkan Rasulullah. Berangkat. 17 tahun ya. Tapi barangkali faktor hoki itu luar biasa. Kau digunakan Allah bukan karena jumlahmu, tapi karena takut kepada Allah. Kalau kamu tidak takut pada Allah, maka kamu akan kalah karena orang-orang kafir itu lebih kuat, lebih banyak dananya dan sebagainya.